Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Wita Kristiani Jaluhu. Nama saya Hermestur Princesa Rumaha. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan materi kami tentang peranan public relation dalam organisasi bisnis. Definisi public relation. Public relation adalah fungsi manajemen yang membantu mencapai tujuan organisasi serta mendefinisikan filosofi dan memfasilitasi perubahan organisasional. Terdapat juga beberapa jenis-jenis organisasi bisnis, yaitu 1. Perorangan. Bisnis yang bersifat perorangan mudah didirikan dan juga mudah dibubarkan. Di sini dalam pembiayaan dibiayai oleh yang bersangkutan. Kemudian jika usaha dengan sistem perorangan bangkrut dan mempunyai hutang, harta pribadi akan ikut digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya. Yang kedua yaitu persekutuan. Bisnis persekutuan adalah gabungan dari beberapa orang. Pendirian bisnis ini juga sangat mudah dan juga mudah dibubarkan. Jika terjadi bangkrut dan ada utang, harta pribadi anggota persekutuan dapat diambil untuk melunasi hutang-hutang persekutuan tersebut. Kemudian yang ketiga, perseroan terbatas. Dalam organisasi perseroan terbatas ini, pengurusannya relatif lebih sulit dibandingkan dengan perorangan. Kemudian organisasi bisnis. Dalam perseroan terbatas, pelaku bisnis yang mau mendirikan badan usaha atau PT ini harus mengurus beberapa syarat. Yang pertama yaitu TDP atau tanda daftar perusahaan. Kemudian SIUP atau surat izin usaha perusahaan. Kemudian NPWP atau nomor pokok wajib pajak, serta juga harus ada akta notaris, keterangan domisili, dan persyaratan lainnya. Selanjutnya, peranan public relation dalam organisasi bisnis. Dalam peranan public relation dalam organisasi bisnis ini terbagi atas 4. Pertama, communication technician, yang artinya pada tahap ini kemampuan jurnalistik dan komunikasi sangat diperlukan. PR diarahkan untuk berperan menulis surat kabar, menulis surat kabar, menulis in-house jurnal, menulis berita rilis, menulis prestasi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian biasanya, praktisi dalam peran ini tidak hadir pada saat manajemen menemui kesulitan. Mereka tidak dilibatkan dalam manajemen sebagai pengambil keputusan. Kedua yaitu expert prescriber atau penasihat ahli. Dalam hal ini, pengembang program dan memiliki tanggung jawab penuh untuk mengimplementasikannya. Mereka sebagai pihak yang pasif. Manajer yang lainnya menyerahkan tugas komunikasi sepenuhnya ke tangan si komunikasi, sehingga mereka dapat mengerjakan pekerjaan mereka yang lainnya. Seolah terisolir dari perusahaan, ia sibuk sendiri dengan pekerjaannya. Dalam public relation semacam ini, dianugerahi kepercayaan tinggi, tetapi karena tidak adanya keterlibatan top manajemen dalam peran PR, maka publik seolah terisolir dari perusahaan. Ia sibuk sendiri dengan pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, communication facilitator atau fasilitator komunikasi, yang artinya di sini sebagai pendengar setia dan broker informasi, mereka sebagai penghubung, interpreter, dan mediator antar organisasi dan publiknya. Mereka mengelola two-way communication dengan cara membuka rintangan komunikasi yang ada atau terjadi. Tujuan dalam communication facilitator ini adalah untuk menyediakan kebutuhan dua belah pihak akan informasi, membuat kesepakatan yang melibatkan minat kedua belah pihak. Kemudian yang keempat, problem solving facilitator atau fasilitator pemecahan masalah. Mereka berkolaborasi dengan manajer lain untuk mendefinisikan dan memecahkan masalah. Mereka menjadi bagian dalam manajemen strategi perusahaan, bergabung dengan konsultan mulai dari awal direncanakan program hingga evaluasinya. Program ini membantu manajemen menerapkan PR sebagai tahapan fungsi manajemen yang sama dengan kegiatan manajemen yang lainnya. Baik, demikian hasil presentasi kami. Baik, sekian dari materi kami. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan.